Ludwig dan Michael Reeves baru aja selesai touring 3.000 km di Cina tanpa map dan tanpa translator. Jadi sebelumnya, tahun 2025 lalu, Ludwig dan Michael Reeves bikin series yang namanya Tip to Tip di Jepang. Singkatnya, mereka naik motor dari ujung selatan sampai ujung paling utara Jepang selama 14 hari, nggak boleh pakai map, nggak boleh pakai smartphone buat navigasi, nggak boleh lewat highway atau jalan tol. Intinya, nggak boleh pakai alat bantuan atau akses yang mempermudah perjalanannya ini. Mereka cuma boleh pakai kemampuan bahasa seadanya yang mereka pelajari sebelum berangkat untuk minta arah atau nanya langsung ke orang-orang lokal. Dan kali ini, di tip to tip kedua tahun ini di Cina, jaraknya 3.000 km dari tepi laut Cina Selatan sampai ke perbatasan Mongolia di utara. Aturannya masih sama, gak boleh pakai map, gak boleh pakai smartphone, gak boleh lewat jalan tol. Cuma bedanya karena sistem pembayaran di Cina ini hampir 100% cashless via QR code, mereka pakai app yang namanya Brick untuk nge-lock HP mereka supaya yang bisa jalan cuma fitur telepon dan bayar. Gak ada Google Maps, gak ada Translate app atau lainnya. Nah, salah satu yang gue salut dari series ini bukan cuma perjalanannya, tapi fakta kalau mereka beneran belajar bahasanya dulu sebelum berangkat, yang kalau gak salah mereka belajar dalam waktu 6 minggu. Kemampuan bahasa Cina mereka udah bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lokal di Cinanya langsung, bahkan mereka juga bisa memahami perkataannya. Walaupun memang belum lancar dan masih cukup banyak kesalahan atau kosakata yang mereka nggak tahu. Tapi seenggaknya mereka udah effort serius mempelajari bahasanya, dan beberapa kali kemampuan bahasa Cinanya juga dipuji sama warga lokal. Dan itu yang bikin interaksi-interaksi di series Tip to Tip ini jadi menarik. Karena Cina berbeda dari Jepang. Di Jepang, bahkan orang yang gak bisa bahasa Inggris sama sekalipun, mereka masih bisa diajak interaksi dengan gestur, basa-basi, usaha dari dua arah. Selain itu, dari yang gue lihat, orang Jepang rata-rata masih cukup familiar dan biasa dengan orang asing dan juga bahasa Inggrisnya. Sikap, attitude, dan cara mereka berinteraksi juga kelihatan lebih ramah dan lebih sopan. Sementara di Cina, dari sini gue juga baru tahu kalau ternyata di Cina banyak banget atau mungkin rata-rata hampir semuanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris sama sekali. Bener-bener sama sekali gak ngerti, bahkan gak tahu kosakata basic bahasa Inggris sekalipun. Dan itu bukan cuma orang-orang tuanya aja, tapi juga anak muda sampai orang dewasa, semuanya hampir gak ada yang ngerti sama sekali bahasa Inggris. Berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya, yang kalau diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, mereka masih paham dan bisa jawab dikit-dikit lah. Sementara kalau di Indo aja, gue yakin senggak bisanya pun masih banyak lah yang paham dan bisa sedikit bahasa Inggris. Yang paling minimal, yes, no, how much untuk transaksi. Kemudian gampang nemuin orang yang bisa bahasa Inggris di Indo. Sementara di Cina ini, ada satu momen ketika mereka berhenti di pinggir kota, kemudian duduk di samping jalan dan ngobrol sama orang lokal, bapak-bapak. Dia nggak bisa bahasa Inggris, kemudian manggil-manggilin orang di sekitarnya sampai rame, dan dari semua itu ternyata masih nggak ada juga yang bisa bahasa Inggris. Padahal ini masih termasuk wilayah kota, bukan kampung. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, reaksi mereka ketika ngelihat atau ketemu orang asing kayak Ludwig ini, mereka kayak ngelihat spesies baru atau ya gak pernah sama sekali ketemu orang asing. Imagine you woke up in a random ass city in China and then a bunch of Chinese people came up to you like a damn zoo animal. They love the whites. Dan memang dari beberapa pernyataan mereka, beberapa orang lokalnya, mereka bilang kalau sangat jarang ada orang asing yang datang ke sana. Bahkan di beberapa daerah sempat ada yang bilang kalau Ludwig ini orang asing pertama yang berkunjung ke desanya. Wow. Jadi kayaknya emang terisolasi itu mereka dari berita global, dunia luar, ataupun culture berbagai negara. Apalagi interaksi dengan orang luar. Yeah, no worries. You think? Tanda? That's very nice. Thank you. You too. Berbeda sama Jepang yang udah biasa ketemu orang asing atau turis karena saking banyaknya. Jadi setiap Ludwig berinteraksi dan ngobrol sama orang lokal, kemampuan bahasa Cinanya yang pas-pasan ini benar-benar diuji. Dan kendala utamanya biasanya ada di dialek atau salah pengucapan kosakatanya, yang mana kalau salah dikit aja maknanya bisa langsung berubah. Makanya di beberapa momen, kesalahan arti kosakata yang diucapkan Ludwig dan Michael ini justru jadi komedi. Apalagi ditambah kepolosan mereka yang gak tahu apa arti kata yang diucapkannya. Dan bisa dibilang inilah momen paling ikonik yang ditunggu-tunggu dari series ini. Mereka sering salah ngomong, terutama yang paling sering terjadi itu tiap kali mereka nanyain hotel ke orang lokal.
Yang artinya ini kayak banyak perubahannya. Bisa tiba-tiba jadi toko babi, toko wine, atau lainnya. Kemudian ada satu momen paling ikonik di series ini. Mereka di Cina ini sengaja pakai nama candaan ke orang lokal ketika memperkenalkan diri. Ludwig Hamburger dan Michael Beef Burger. Jadi ada satu momen ketika mereka ngobrol dengan satu orang lokal dan percakapannya ini udah bagus. Bahkan dia memuji kemampuan bahasa Cina Ludwig. Terus tiba-tiba Ludwig memperkenalkan diri dengan nama hamburgernya. Tapi kali ini pengucapannya salah dan artinya malah berubah jadi 中文讲得很好嘞，是不是？我是B 汉堡，什么？我名字是 B 汉堡，我的名字。 Seketika ekspresi orang itu langsung berubah. Nyesel tadi dia muji kemampuan bahasanya Ludwig. Tapi lucunya, di beberapa momen, tiap kali sedang makan atau di tempat makan, skill bahasa Cina Ludwig ini tiba-tiba kayak di buff. 要牛排要几分熟？不好意思。 Oh, how do you want your steak cooked? How'd you get that? I just think that's the vibe of the question. Ah, that's fair. Medium. Medium. 5分。 Sampai entah kenapa dia bisa memahami perkataan dari orang lokal di restorannya dengan kosakata yang jarang digunakan. 自己家里种的， It's like 后面 peas. 种的。 Their own. They grew them. Oh. Sementara Michael di sebelahnya aja sama sekali gak ngerti. Actually, you have no fucking idea, do you? But That he grew these? yeah, he grew these in the back. How do you know? He said it. Translate that and fucking prove me right. He grows these. Kemudian yang gue aneh tapi maklumin adalah ketika tiap kali Ludwig nanyain berapa kilometer lagi jarak ke daerah selanjutnya atau kota selanjutnya ke orang lokal, 那我跟你说不上不嘞，就前面不远。 yang mana jelas pasti nggak semua orang hafal atau tahu berapa kilometer jarak dari tempatnya itu ke kota yang ditanyakan. Misal, anggap aja ada orang yang nanya ke gua ketika posisinya lagi ada di Tangerang misalnya. Kemudian dia nanya ke gua, berapa kilometer lagi jarak dari sini sampai ke Bandung? Ya jelas, gua nggak tahu berapa kilometernya. Gue cuma tahu itu masih jauh. Dan kalau mau tahu berapa jarak pastinya, ya gua harus lihat Google Map dulu. Makanya sering tiap kali Ludwig nanyain arah atau jarak ke orang lokal di sana, 少公里的这里。这个不太清楚，这个可以。 mereka rata-rata nyuruh untuk lihat maps aja di HP. Karena mereka juga nggak tahu. Bahkan sempat ada yang mau coba installin aplikasi Maps ke HP-nya, yang padahal HP Ludwig udah di-lock semua aplikasinya. 打开导航中间那个走的，打开这地地人的地理怎么走啊？ Tapi yang gue suka sih beberapa momen interaksi ketika mereka pesen makan atau hotel dengan orang yang responsibel, nggak cuek atau judes. Mereka yang mewajarkan atau memaklumi kemampuan bahasa Cina Ludwig yang pas-pasan, karena mereka pun juga nggak bisa bahasa Inggris gitu. 不好意思，我的中文不好。Oh. Oh, no, no, it's fine. Walaupun ketika ngelihat respon dari orang yang judes atau malas nanggepin juga lucu. 会讲中文，你们是外国人。校中文，校中文，我校中文。Cuma vibes-nya jadi negatif aja, nggak nyaman dan nggak sopan juga. Sementara kalau ngobrol sama orang lokal yang responsibel, ketika mereka saling gak ngerti dengan percakapannya, ujung-ujungnya jadi ketawa karena jawaban random atau salah yang diucapin Ludwig dan Michael. 身份证。在家里。就是身份证，可以。对。Fuck, sorry, I'm 这 sorry，不好意思。起就是要身份证。 I'm sorry. I'm thinking you can pay for a better room. 非常棒。 Selain itu, ada satu momen menarik lagi, sekaligus lucu, dari interaksi Ludwig dengan pedagang dan toko di sana. 不可以，不可以，不可以，不可以。二吧，不可以，不可以，不可以，不可以。这10块，几块吗？ 10块。 10块。Nah, 不可以，不可以，不可以。 Dia nawar soal harga barang yang ditawarkan beberapa penjual, karena pasti biasanya ketika orang lokal menawarkan barang ke orang asing, harganya pasti di markup atau dimahalin, karena di pikiran mereka, orang asing pasti nggak tahu harga asli pasarannya. Tapi yang lucu, Ludwig nggak langsung terima gitu aja harga yang dikasih sama penjualnya di awal. 几块吗60。 ？60。对啊，不可以，不可以，60。 Dia nolak berkali-kali tawaran harganya. Boom, boom. No no，那60。
Yeah. 65K。不可以，不可以。 Bahkan sampai jalan, pergi ninggalin lapaknya, sampai kemudian penjualnya manggil lagi dan ngasih harga yang jauh lebih rendah dari harga awal yang ditawarkan. 不可以，son，不可以，20。OK。 OK。 Kemudian ada satu momen juga yang bisa dibilang bodoh atau lucu. Di suatu daerah, mereka berhenti di pinggir jalan ketika ngelihat ada tenda dan ada yang masak-masak. Oh, that restaurant seems poppin'. Should we go there? Yang mereka kira itu semacam tempat makan, acara makan-makan atau festival. Mereka spontan langsung nanya aja apakah bisa makan di tempat itu. Yang ternyata mereka di situ nggak tahu kalau itu acara funeral, pemakaman atau berkabungnya tradisi di Cina lah. Tapi setelah itu mereka coba ngobrol sama beberapa orang di sana dan akhirnya ketemu satu orang bernama Lee yang ngajak ke rumahnya dan makan di rumahnya. Overall, gue salut sih sama series ini, terutama sama Ludwig dan Michael yang udah riding seharian, tapi malamnya mereka masih bisa lanjut jalan-jalan, kemudian baru istirahat, dan besok paginya lanjut riding lagi. Kemudian gue kira series Tip to Tip ini diproduksi setelah touringnya selesai dan mereka pulang dulu, tapi ternyata proses produksi series Tip to Tip ini langsung diedit dan dipublish ketika mereka masih melakukan touring Tip to Tipnya di sana. Jadi ada timnya yang pakai mobil van untuk editing langsung di sana, dan juga ada remote editor yang standby di Amerika yang terima footage yang dikirim langsung dari Cina. Dan gue kurang tahu berapa hari jarak antara perjalanan asli yang sedang dilakukan Ludwig dan Michael dengan waktu video seriesnya dipublish. Watching Emeru react to us. And then Emeru's gonna react to us watching Emeru reacting to us to going to... Are you reacting to this right now? Are you reacting right now? Leave a big Chinese word in the chat. Kemungkinan jaraknya sekitar 3-4 hari dari waktu aslinya, atau bisa jadi juga jaraknya lebih cepat, tapi yang jelas ini tetap butuh waktu yang cukup lama untuk proses preview footage, cut to cut, sampai editing. Karena sempat ada satu hari ketika jadwal Tip to Tip Cina Day 10 ini seharusnya rilis, editornya Ludwig nggak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Yeah, Lud records 10 hours a day of footage. Okay, can you try again? Try again. Yeah, I'm failing as an editor to get the series out. It'd be bad to miss a day. No, well, yeah, there's not gonna be any days. Keep talking. I'm not gonna miss a single day. It's gonna be early and on time. And we're sorry. And we're sorry. We're both sorry. I'm sorry. Karena alasan footage yang diambil Ludwig di hari itu terlalu panjang, sampai 10 jam, jadi terpaksa harus di-delay. Dan beberapa kali Ludwig juga sering ngerjain editornya Map of China. dengan request edit pakai rotoscoping atau masking effect seperti ini. There's a fucking boulder. Rotoscope it in. There's a boulder coming through the gate. Oh, There's a fucking boulder. for Cam to rotoscope. Ya bisa dibilang Tip to Tip Cina kali ini sukses. Total ada 17 episode, diproduksi dalam waktu 3 minggu, di luar waktu persiapan dan lain-lain. Views tiap videonya udah tembus 1 juta views. Kemudian mereka juga buat live stream reaction seluruh episode Tip to Tip China yang belum mereka lihat. 我是逼汉堡。什么？我名字是逼汉堡。 You said it with such urgency. 什么？ Jadi di situ mereka tahu mana aja momen-momen ketika mereka salah mengucapkan bahasa Cinanya, dan juga menceritakan beberapa kejadian yang gak terekam kamera atau di-cut. Dia juga udah bilang gak semua interaksi atau percakapannya dengan warga lokal ini berjalan mulus atau lancar. Kadang ada interaksi yang gagal total, yang gak mereka tunjukin, gak direkam atau di-cut dari videonya. Not every conversation we have goes perfectly. Sometimes even our conversations can go kind of badly. I feel like people think that we nail every conversation, because obviously like, these videos are heavily edited, but not every time do we do a good job. Like sometimes the conversation goes bad, you know. Dia ngasih tahu hal ini untuk buktiin kalau journey Tip to Tip ini natural, genuine, tanpa rencana atau bahkan skrip. Intinya Tip to Tip ini adalah salah satu travel series terbaik di YouTube, bukan hanya dari segi kualitas produksinya, tapi juga dari kegenuinan mereka dan kreativitasnya ini yang membuatnya unik, dan gak ada kreator lain yang membuat hal seperti ini. Riding dari ujung ke ujung negara bagian tanpa bantuan map dan translator, yang gue jadiin tontonan setiap makan, yang jadi membuktikan juga kalau series ini bagus sampai enak buat jadi temen makan. Walaupun memang ada beberapa bagian atau momen yang disturbing dan gak pas untuk ditonton sambil makan. Gue kasih disclaimer aja,
itu ada di bagian akhir episode 7 dan bagian awal episode 8. Semoga nextnya masih ada series seperti ini, dan gue berharap semoga mereka nggak ke Indo, yang kemungkinan besar juga nggak bakal, karena lalu lintas, jalanan, dan SDM-nya masih nggak siap untuk ini. Waktu tur Ice-Speed ke Indo aja, gue udah nggak kuat nahan malu, emosi, sekaligus cringe ketika ngelihat kelakuan SDM Indo ini. Cukup terjadi sekali itu aja. Karena masih ada banyak juga negara-negara yang punya potensi lebih bagus untuk dikunjungi dan punya bahasa negaranya sendiri, yang daerahnya juga lebih indah buat dieksplor, seperti misalnya Italia, Sweden, Spanyol, Argentina, atau wilayah Eropa, dan masih banyak lah negara yang bisa dikunjungi untuk series tip to tip ini. Asia Tenggara kayaknya jangan dulu sih. Oke, segitu aja. Kalian bisa coba tonton series tip to tip China Ludwig ini buat jadi tontonan pas makan juga mungkin. Linknya gue kasih di deskripsi.